Halo para penonton motor SMR seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton channel paling utama, jangan lupa bahagia. Di sebelah kanan saya sudah ada Moto Guzzi Stelvio. Ini merupakan produk terbaru yang baru saja diluncurkan kalau saya tidak salah tahun 2024, di akhir 2024 kalau saya tidak salah. Kita akan bahas gimana kerennya Moto Guzzi Stelvio ini. So, ikutin dulu videonya sampai habis. Oke, Moto Guzzi itu motor dari mana sih? Dia ini dari motor dari Italia, mungkin anak perusahaannya Piaggio ya. Dan mungkin kalau melihat Moto Guzzi ya, saya melihat Moto Guzzi ini jarang tersorot, tapi dia tuh selalu penuh potensi. Nah, di sebelah saya ini merupakan flagshipnya dari Moto Guzzi. Dia ini baru diluncurkan pada akhir tahun 2024. Yes, ini dia motor touringnya Moto Guzzi, yaitu Moto Guzzi Stelvio. Bukan Stelvio Alfa Romeo, tapi ini benar-benar kita bahas di motor ya, dari depan terlebih dahulu. Bisa dilihat desainnya ini cukup mungkin kalau menurut saya buat teman-teman yang bosan melihat kompetitor motor touring, saya nggak perlu sebut brand motor touring lainnya. Mungkin kalau teman-teman lihat motor touring lainnya tuh kayaknya bosan melihatnya, cuman maksudnya desainnya seperti itu saja. Cuman melihat desainnya Moto Guzzi Stelvio ini kalau menurut saya merupakan suatu opsi ya yang teman-teman bisa pilih. Dan pada bagian depan nih, lampunya juga sudah menggunakan LED, terutama lampu sen kiri, kanan, dan belakang itu juga sudah menggunakan LED. Sayangnya tidak ada dudukan plat nomor, cuman sepertinya tidak apa-apa nih, saya tidak lihat nggak bisa didudukin. Nah, kalau teman-teman nanya, ini kotaknya ini nih apa? Jadi teman-teman lihat, wah ini yang teman-teman awam nih, jangan tempel stiker apa. Jadi ini merupakan mungkin kayak adasnya motor gitu. Jadi yes, motor ini punya adas ya. Kalau saya tidak salah di luar sana tuh itu ada cruise control, cuman di Indonesia ini tidak ada cruise control. Tapi beberapa fitur keselamatan pun juga disematkan dalam Moto Guzzi Stelvio ini. Seperti ada blind spot monitoring, ini di spionnya nanti ada kaca, ada bulat-bulatnya warna kuning. Dan di motor ini juga ada front collision warning. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mepet, nanti dia akan memberitahu dan ada sinyal berbentuk segitiga dan ada alarm bunyi tut tut tut, dia akan memberitahu Anda. Oke. Ini untuk posisi duduk ya, masih nyaman. Dan mau nyoba boncengan? Coba boncengan lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah. Nih, saya naikkan dulu. Romantis amat. Berarti boncengan samping gitu nggak bisa ya, Sir? Lu kira ibu lurah pulang kantor? Ya karena bobot dia ringan, jadi dia nggak begitu turun. Oke, untuk ini bisa lihat, ini nih matahari nih hardang panas banget kayak neraka bocor. Speedometer terlihat jangan jelas, sudah full LED, sudah layar pokoknya. Dan di sini juga banyak tombol-tombolnya di sini. Misalkan di sini untuk mengatur informasi-informasi untuk seperti odometer, fuel consumption, average, segala macam, trip, dan berbagai hal lainnya. Durasi selama lu pakai motor ini udah berapa jam? Sudah berapa jam, ya betul. Trip A, ini trip ada B. kill switch, ini untuk lampu jauhnya nih, klaksonnya nih. Ini untuk kill switch. Dan ini untuk ganti mode nih, tombol di bawah kanan ini untuk ganti mode. Dia itu ada mode road, tour, rain, off-road, dan sport. Kita baru nyoba yang road, dan tadi kalau saya tidak salah nyoba yang tour juga. Yang road itu saya merasa lebih jengat, lebih tenaganya lebih gila dibandingkan yang tour. Kalau tour tuh mungkin lebih santai aja sih sebetulnya sih. Dan lampu jauhnya ini ada di belakang sini, pas beamnya ada di belakang sini. Dan tadi saya sudah bilang yang radar depan itu merupakan teknologi yang dari Piaggio yang sudah dikembangkan dari tahun 2015 ya, divisi robotiknya lah. Dan sayangnya di Indonesia tuh cruise control belum masuk. Namun yang sudah saya sebutkan tadi, ini ada blind spot monitoring. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ketika blind spot ini nyala, nanti dia akan ada nih di sini nih akan ada peringatan juga. Dan kalau misalkan ada front collision warning nih, teman-teman di depan nanti ada kayak informasi bentuknya segitiga, nanti akan ada bunyi tut tut tut, dia akan memberitahukan bahwa ada mobil atau orang atau yang lain di depan. Berarti ini kalau spionnya diganti, blind spotnya hilang tuh fiturnya, Pak. Iya juga ya. Iya kan? Berarti nggak bisa dibantu bar N ya? Iya kan, juga spionnya khusus. Oh iya, lupa menyebutkan juga kalau yang di luar negeri sana tuh ada ini heated gripnya, bisa jadi hangat lah tangan kita. Cuman untuk di Indonesia ya nggak butuh-butuh amat sih. Di Indonesia lebih paling ke pendingin kaki. Iya, lebih pendingin kaki sih. Panas karena kan mesinnya itu kan V-twin transversal juga. Dan ini panas, jangan tanya getar ya. Dan di sini ada USB belum sih, but it's okay. Dan windshieldnya itu juga sudah elektrik juga, bisa dikendalikan, bisa didalkan dari tombol berikut ini. Nih, saya udah boleh turun? Boleh turun.
Yang kita lihat dia turunnya susah. Effort banget turunnya nih asli. Tahan ya? Iya, tahan nih. Dan bagi teman-teman yang belum terbiasa nih standarnya miring banget. Jadi saya tadi tuh agak sedikit was-was. Mau nyoba standar 2? Nggak ada standar 2 yang nggak ada. Nggak ada, dia pakai. Oke, bagian belakang sendiri. Di sini sebetulnya bisa dipasang box, cuman mungkin dijual terpisah atau mungkin teman-teman bisa beli aftermarket. Di sini sudah ada bracketnya, jadi tinggal teman-teman yang beli box tinggal pasang di sini aja. Well, untuk pengereman sendiri depan belakang juga sudah ABS dengan menggunakan rem Brembo, bukan by Brembo. Well, bisa dilihat ini shocknya cuma satu, tapi dia sangat nyaman ketika saya melibas posisi tidur. Tadi ada beberapa jalan rusak di Kemang, saya nggak merasa yang gimana-gimana. Dan kemudian untuk tankinya sendiri, dia ini kalau saya tidak salah kapasitasnya 20 liter dengan round minimum 95. Well, untuk lampu belakangnya sendiri, yes, juga sudah menggunakan full LED. Dan ini ada platnya, dan ini ada radarnya juga nih yang kotak ini nih. Jadi depan belakang tuh ada. Well, oke. Tadi pervelokannya saya juga lupa bilang dia menggunakan velg jari-jari. But no worries. Yang kita tahu kan jari-jari kan, wah bannya masih belum 2 plus atau gimana. So, nggak usah khawatir, ini motor bannya sudah 2 plus. Jadi kalau teman-teman khawatir ketika mau mau touring jauh nih kan, kadang kalau ban non tubeless kan orang-orang kan ogahan nerimanya kan, tapi ini sudah 2 plus jadi no worries pokoknya. Dan bannya ini kalau saya tidak salah menggunakan Michelin, dan bannya ini juga sudah semi off-road, jadi dipakai off-road yang ringan, misalkan melewati jalan-jalan berpasir itu bisa, dan jalan raya pun juga bisa. Dan tidak lupa, tadi lupa ngomong single, Almia ini juga single. Jadi kalau motor kayak gini sih menurut saya pribadi melihatnya kayak lebih cocok kayak single shock dan single arm tuh sebenarnya cocok ya. Dan untuk tuas remnya nih, ini bukan tuas kopling, itu bukan tuas gigi ya. Mungkin kalau melihat di sebelah kiri ini sama banget seperti tuas gigi, tapi bukan nih literally tuas rem. Kadang kalau tuas rem ini kan ada kayak kotak kecil gitu, tapi ini enggak. Jadi orang berpikir ini kayak tuas gigi, atau mungkin orang pikir kayak ini Matic. Well, nggak lupa di sini juga ada cover bawaan dari Moto Guzzi juga. Misalkan teman-teman lewatin jalan berbatuan, ya tangan teman-teman juga cukup terproteksi dengan hal ini. Dan ketika saya melakukan filtering di jalan raya, sebetulnya ini nggak gede-gede banget mesinnya ya, cuman agak mesti waspada aja ketika kiri kanan, apalagi dihimpit oleh truk-truk dan mobil gede, ya itu agak sedikit waspada aja. Cuman tadi saya beberapa kali tuh bisa ketika melakukan filtering bersama Moto Guzzi Stelvio ini. Oke, bagi teman-teman yang wah ini kan mesinnya kayak terbuka banget, no worries. Kalau teman-teman misalkan di putaran jatuh bego, nggak apa-apa. Misalkan jatuh kiri kanan nih sudah ada pelindung mesinnya, jadi nggak, teman-teman kalau misalkan jatuh bego tuh nggak langsung kena pada bagian mesinnya. Jadi yang kena duluan nih ya ini yang pelindungnya ini. Dan tidak lupa ada mata kucing standarnya motor-motor Eropa. Tapi spakbornya ini kalau menurut saya sih bisa diganti yang lebih pendek sedikit, kayak jadi lebih keren sih kayaknya sih. Ini menurut saya spakbornya ini agak kepanjangan. Well, nah, untuk rasa berkendaranya sendiri, nah teman-teman bisa simak nih rasa berkendaranya. Tadi ketika saya mengarungi jalan, sebenarnya saya belum bisa ngasih output ya, cuman kita habis ini akan pergi lagi dan kita akan ngetes. Ih, geli gua. Ini baru nih. Pada speedometer Moto Guzzi Stelvio ini, well, bisa dilihat betapa canggihnya speedometer ini, dan betul-betul ditambah dengan blind spot monitoringnya. Tadi kita sudah bisa lihat bahwa misalkan blind spot monitoring nyala di speedometer itu akan ada indikator oranye-oranye menandakan di samping kita tuh ada seseorang atau kendaraan yang akan melewati kita. Kemudian tidak lupa speedometer ini juga bisa terkoneksi langsung dengan handphone Anda, dan tidak lupa juga intercom juga bisa dicek statusnya terkoneksi atau tidak. Saya ngambil di Moto Guzzi Stelvio ini di Kemang. Pas saya dudukin tuh emang berasa berat banget, cuman pas udah saya bawa ini bener-bener ringan banget motornya ini, kita kayak gini nggak terasa berat. Dan ditambah motornya juga sudah ada quick shift ini, lihat. Tadi saya nggak pakai posisi, saya literally langsung
stop langsung naikin gitu. Dan untuk handlingnya nih depan ada belokan, saya akan coba, saya akan nggak nikung yang nggak tajam-tajam, kita akan coba kiri kanan aman ya, karena mesinnya boxer gini, jadi ketika kita belok tuh gravitasi ke bawahnya itu cukup berasa, tapi masih cukup nyaman. Well, untuk tarikannya nih yang road ini tadi kita coba di jalan tuh bener gila nih, saya lihat nih tarikannya. Itu yang road loh. Kalau sportnya kayaknya nggak terlalu ini deh, yang sportnya deh. Ini sportnya coba ya dari kiri dulu. Sportnya tuh nggak terlalu yang gimana gitu, maksudnya saya merasa lebih kuat di yang di road sih, saya merasanya sih. Oke. Jadi tadi ini ketika blind spot monitoringnya nyala nih, di sini tuh ada 2 indikator yang memberitahukan bahwa di sebelah kiri kanan kita ada orang-orang lah pokoknya, atau mobil, dan ini salah satu fitur yang cukup bermanfaatnya pada motor-motor CC besar seperti ini. Well, so far sih saya sudah pakai keliling Jakarta, dan besok saya akan melakukan ya muter-muter kantor pakai motor ini, saya akan ngerasain. Tapi sih ya kalau hawa panas itu sih sebetulnya balik lagi ke mana, ke masing teman-teman semua ya. Kadang ada yang biasa ya, namanya juga motor besar itu sih biasanya sih memang panas nih. Tapi so far sih ini kalau teman-teman pakai celana jeans yang kayak gini nih, yang agak tebal ini sih cukup panasnya itu cukup gak terlalu berasa sih, maksudnya masih berasa dikit, cuman yang gak panas. Dan kecuali kalau pakai kalau pakai celana pendek, nah itu ya itu agak hati-hati sih sebetulnya sih. Ya beloknya, handlingnya cukup enak. Tadi kalau boncengan deh nggak tahu dari belakang gimana rasanya. Ini kita tarik dikit dashboard. Berasa di roadnya sumpah. Enak sih. Nah ini kita akan coba muter balik ya. Ini agak muter balik nih, kita coba dulu karena nggak semua orang tuh bisa buat muter balik. Ini tempat sini kita muter balik. Nah, kalau putar balik nih jangan sampai stangnya tuh agak mentok nih. Kaki saya nggak tahu sama sekali. Karena kalau stangnya sampai mentok gitu, kalian akan kunci dan kehilangan kendali. Kalian akan ya jatuh, kita nyebutnya jatuh bego lah kita. Itu cuma untuk radius putarnya sih nggak jelek-jelek amat, masih terbilang cukup. Bagi saya sih cukup aman ya. Mungkin dibantu postur saya yang tinggi dan berat, jadi saya nggak terlalu, kalau saya harus kaki jatuh bawah, saya nggak perlu mikirin yang. Well, so far sih untuk buat harian sih sebetulnya sih ini motor nggak terlalu mungkin efektif kalau rumah teman-teman atau rumah teman-teman jauh ya, mungkin nggak efektif karena panas. Jadi oke, ini dia Moto Guzzi Stelvio. Ini saya sampai keringetan bawa motor ini karena beneran panas banget tadi di jalan. Tadi mungkin teman-teman udah lihat tadi saya macet-macetan. Dan bagi teman-teman yang nanya nih, harganya ini berapa sih? Harganya itu 850 juta on the road Jakarta, setara dengan mobil-mobil SUV leather frame asal Cina. Well, untuk tenaganya sendiri dia ini ada di angka 105 Nm dan tenaga maksimalnya itu ada di 115 horsepower. Well, tenaganya cukup gede untuk bermanuver, dan untuk misalkan di teman-teman ada di mau nyalip nih benar-benar kepake banget. Dan apalagi quick shift itu benar-benar kepake, jadi teman-teman nggak usah pakai tuas koplingnya lagi. Ini dia Moto Guzzi Stelvio. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Keep respect and happy riding. Bye-bye. Buntu. Mungkin agak sedikit bosan ya, ntar ada Bang Jago.